Siapa yang memanggil kepada seseorang untuk bukan ayahnya, ia tahu bahwa yang dibangsakan kepadanya itu bukan ayahnya. Bukan Konya, tapi dibaca ini untuk merubah anak itu menjadi anaknya sendiri. Hadis yang bersumber daripada Bukhari dan Muslim, Rasul mengingatkan kepada kita, man adda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu 'alaihi haram. Siapa yang memanggil kepada seseorang untuk bukan ayahnya, ia tahu bahwa yang dibangsakan kepadanya itu bukan ayahnya. Nya juga ada salah halnya dalam surga. Pakon dia kita bayangkan dengan bermacam logika. Sidraw anak macam-macamnya dan juga yang anak tersebut adalah ayah kandungnya Muhammad, ibu kandungnya Aminah. Karena latar belakang kita rata-rata buat adopsi karena enggak punya keturunan. Anak-anak, kon karena bantu dunia, kon karena sayang kepada Tengku Muhammad atau ibu Aminah, karena gazir kata sanggup kesimpulan, maka balung bantu kedai anak Tengku Muhammad sabok untuk lun kesimpulan, lun bibu, lun bajer, lun pendidikan, lun kesehatan. Konya, tapi dibacit ingin untuk merubah anak itu menjadi anaknya sendiri, sehingga coba tak ubah. Nah, kalau dari ayah kandungnya Muhammad, tahunan anaknya Ali, sedangkan yang mengadopsinya barangkali Umar, dari Ali bin Muhammad sesungguhnya taubah, ba'ade taubah, ba'kaka taubah, lumpur taubah menjadi Ali bin Umar. Nyo yang dipegah di Allah lah ayat kuno, ud'uhum li abaihim. Hei anak-anak itu sesuai dengan siapa bapak mereka. Itu lebih adil di sisi Allah. Kalau kalian tidak tahu siapa bapak mereka, fa'ikhwanukum fiddin, dia adalah saudara-saudaramu dalam anak syarat atau agama, anak syarat sama-sama muslim, anak saudara-saudaramu, dan dia juga anak lu. Karena kau nak kan? Maka dia berkata Rasulullah, soman kau luhui anaknya kepada dibangsakan kepada ayah yang bukan ayah kandungnya, maka haram sudah. Kemudian kalau ditanyakan dalam tafsir Al-Ahkam Muhammad Al-Sabni, juga artinya menyangkut kepada oleh Nabi dan dijadikan perbuatannya haram dalam agama, karena bekerja kepada ilahi di an-nafihi nisbatul waladi ila ghairi abi. Dalam proses angkatan, dalam proses
mak je ke rumah lo, ya itu lo. Mampu itu pun namanya dari wujud dan yang pertama, anak tersebut adalah tidak bisa menjadi nasab saya. Dan anak tersebut sama seperti anak-anak saudara-saudara seiman yang lain. Kapan tentu statusnya. Dalam apa sama? Dalam segala konsekuensi hukum. Tapi menyangkut pembantu, memberikan bantuan, menolong, itu hak. Yang pertama, konsekuensi hukum yang ada hubungan antara laki-laki perempuan saya dengan anak itu. Andai kata anak tersebut sudah datang bulan awal daripada tanda balik, maka status anak itu dengan saya tidak boleh lagi untuk saya melihat auratnya, tidak boleh lagi saya bersama dengannya dalam satu tempat, tidak boleh juga saya naik satu mobil dengan dia, karena dia sah saya nikah. Satu. Teman tanya anak dari mana saja akan terjadi. Begitu dibacakan pada saya, orang-orang menganggap bahwa itu anak saya. Timbul perasaan masyarakat seolah-olah saya lega. Dia jauh berlebar nanti. Dia walaupun orang dibuka oleh ataupun dibuka anak buku yang penting atas usaha itu sebagai orang di kemudian. Ada yang dia tidur di pulau yang tak dikulah, Honda itu tak bulannya tiga yang Medan. Yang tabangan tak bulan hukum pihak haram. Tak apa. Ini persoalan. Yang kedua, dan itu terus menerus. Karena anak yang sudah seandainya dia tidak dibangsakan kepada saya, dan saya tahu status bahwa anak ini adalah hanya saya bantu orang tuanya untuk pendidikan, pakaian dan segala macam. Begitu sampai usia balik, maka saya harus menjaga diri. Ini yang kami orangnya ditanya kadang-kadang, alhamdulillah mungkin pakai dari anak dulu yang jual. Yang kedua, sekarang anak itu mau nikah, dilamar orang. Sangkut paut menyangkut dengan apa? Sudah berkaitan lagi dengan masalah wali. Anak tersebut, saya tidak bisa menjadi wali nikah. Yang menjadi wali nikah harus lihat daripada ayah. Menyawali nasab, menyohana ayahnya yang memang manali kamu nikah itu kepada kakek. Kakek dari ayahnya, artinya kakeknya dari keturunan ayahnya. Anaknya ke abang yang seibus bapak dan terus dalam apa itu? Dalam urutan daripada garis nasab yang bisa untuk menjadi wali. Tidak boleh saya menjadi wali, menyandang adu nama wali. Dong pun nikah, maka nikahnya fasik. Nikah fasik. Menyanggupi oleh masyarakat bahwa nikahnya fasik, maka anak tersebut tidak boleh kumpul dengan suaminya. Karenanya adalah dibina mereka. Menyanggupi banyaknya anak itu kuat. Fikir mau dari mana tidak tahu dia siapa orang tua. Dan tidak pernah diberitahukan. Lantas dinikahkanlah oleh ayah angkatnya. Setelah dinikahkan oleh angkatnya, dia berpikir itu ayahnya. Dan suaminya juga berpikir itu ayahnya. Masyarakat tidak ada yang tahu. Maka kapan saja tahu, saat itu bubar nikah mereka. Karena nikahnya fasik, bukan wali yang menikahkan.
Kalau ubah, bagaimana pergaulan mereka? Itu masuk dalam kelompok otak syubhat. Nah, udah dua. Yang ketiga, anak kita andai kata ada keturunan itu yang lain, hari-hari mereka bergaul dengannya. Kalau sudah sampai batas mukallaf atau taklif, maka hari-hari terus mereka itu adalah dalam pergaulan bebas dengan batas aurat yang dilarang oleh agama, dengan batas-batas mereka duduk dan bersenda gurau atau bermain dalam batas yang tidak diberikan oleh agama, dan terus-menerus mereka itu melakukan dosa. Nah, ini sudah berapa yang berkaitan dengan anak. Yang selanjutnya, sekarang anak angkat itu meninggal dunia. Kalian tak kawin karena harta, kadu jina motor, kaya nanehun dan tanah sawah segala macam. Lantas dia meninggal. Kekayaan dia tidak ada sedikit pun hak warisan kepada ayah angkat. Tapi harta yang dia tinggalkan sebagai harta warisan, sesungguhnya yang halal dan milik itu orang tuanya yang asli atau ahli waris lain dalam urutan ahli waris dari keturunannya. Kalau tidak kepada mereka, diambil oleh ayah yang namanya ayah angkat tadi, maka itu hukumnya haram, walaupun di dunia enggak ada yang membuat perkara, enggak ada yang mengajukan kepada peradilan, dan tidak ada yang memaksakan untuk memutuskan hukum, tapi dianggap legal. Menganggap legal sesuatu yang tidak halal tetap tidak halal, dan dia itu haram. Sebaliknya, sekarang meninggal ayahnya, ayah angkatnya itu, dia sebagai anak yang dalam kategori nasab. Yang pertama akan terjadi kekeliruan. Kalau ayahnya ini adalah sebagai seorang pegawai negeri, maka ahli daripada siapa yang punya hak mengambil daripada gajinya, uang pensiunnya kepada anak, karena dipikir anak, tak pernah dibayar anak karena dinasabkan kepada dirinya. Jalan tulisan, maka mengisbatkan nama seorang anak kepada